Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita kelas online ya. Kita masuk di bagian chapter 9 ya, yaitu mengenai plant assets ya, aset tetap, sumber daya alam, natural resources, dan intangible assets. Teman-teman bisa buka di chapter 9 dan maupun di PPT ya, terkait dengan aset tetap. Kemudian di materi kita bisa lihat di sini ya, seperti yang kemarin sudah saya jelasin sebenarnya ya, bagaimana aset tetap itu dimiliki oleh perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu menggunakan asetnya gitu ya. Jadi kemarin sudah sempat saya singgung pas di kelas. Nah, kemudian saya memberi contoh bagaimana perusahaan itu memiliki aset tetap. Itu contohnya ada di perusahaan S Hardware. Kemarin kita udah bahas ya, S Hardware itu dari mulai kas sampai ke persediaan. Nah, kalau aset nggak lancarnya dia atau aset tetapnya dia, fokusnya memang masuk ke kategori aset tidak lancar. Kenapa aset tidak lancar? Karena eh, masa manfaatnya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi masuk kategori yang aset tidak lancar. Beda dengan kas yang cenderung liquid ya, bisa digunakan, dicairkan sewaktu-waktu, maka masuknya aset lancar. Nah, di aset tetap ini nanti kita lihat. Nah, kita kalau lihat di aset tidak lancar di Garuda S Hardware mungkin tidak terlalu banyak ya, karena dia paling banyak tuh malah aset hak guna gitu. Jadi ternyata banyak bangunan yang dimiliki oleh S Hardware itu tidak asetnya sendiri, tapi dia hanya aset penggunaan penggunaan bangunan itu aja gitu ya. Tapi kita akan fokus membahas mengenai aset tetap. Apa aja toh aset tetapnya dia? Aset tetapnya S Hardware itu contohnya tanah, bangunan, sarana dan renovasi bangunan, peralatan toko, kendaraan, aset rental gitu ya. Dan ada total penyusutannya, akumulasinya. Jadi totalnya dia itu 425 miliar. Oke, demikian penyusutannya yang dikategorikan menjadi beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Oke, berarti hari ini kita akan bahas ya dari mulai bagaimana membeli aset tetap sampai kepada bagaimana eh, aset yang natural resources ya, sumber daya alam dan aset tak berwujud. Nah, kemarin udah kita bahas ya, jadi banyak beberapa perusahaan tuh punya karakter tersendiri terkait dengan aset tetap. Jadi dia harus ada wujudnya, ya ada physical substance-nya, gitu ya, dan digunakan untuk operasi bisnis. Jadi artinya kalau punya kendaraan itu masuk aset tetap ketika memang kendaraan itu digunakan untuk mendapatkan pendapatan, gitu ya, bukan disewakan. Ya, kalau disewakan nanti masuknya ke properti investasi. Oke, nah kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual juga. Jadi maksudnya dijual tuh kemarin kayak kita beli tanah tujuannya nanti kalau tanahnya naik kita jual deh gitu. Bukan kayak gitu ya, tapi memang tujuannya beli tanah untuk mau digunakan operasi. Kalau digunakan operasi maka nanti bisa mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Oke. Nah, bagaimana pada saat pengukuran awal? Jadi makanya kita beli dulu asetnya ya. Kita kan beli dulu asetnya. Caranya ngukur adalah dengan biaya perolehan. Jadi berapa harganya, gitu ya. Nah, bisa ditambahin biaya-biaya lain pada saat kita mau beli, ya. Misalnya kita beli tanah, gitu ya. Misalnya perusahaan sering menggunakan tanah untuk lokasi pabrik atau gedung perkantoran, harga tanah itu nggak cuma sekedar tanahnya aja, tapi bisa meliputi biaya pengurusan tanah seperti biaya kalau di sini kayak biaya notaris. Nah, itu boleh ditambahin jadi harga tanah gitu lah. Terus biasanya kan ada perantara ya, teman-teman kalau lihat aset dijual itu biasanya ada yang pakai perantara. Jadi kalau dia pakai perantara, maka nanti teman-teman bisa menambahkan biaya perantara itu berdasarkan berdasarkan harga tanah, kemudian pajak properti. Jadi pajak properti itu adalah eh, biaya yang digunakan untuk membayar kepemilikan aset tersebut. Jadi kita nggak hanya sekedar nyatet misalnya ini harga tanahnya 2 miliar 2 juta gitu ya, tapi ada biaya-biaya lain, jadi totalnya biaya itu boleh kita catat sebesar 2.150.000 karena ada biaya lain-lain sampai aset itu bisa kita manfaatkan. Oke.
Yang kedua, ada yang namanya land improvement. Jadi land improvement tuh penambahan struktural pada tanah. Misalnya ada jalan masuk, ya kita aset itu tuh nggak bisa digunakan kalau karena jalan masuknya tuh belum jadi gitu. Makanya kita mau bikin jalan masuk misalnya, tempat parkir, pagar, landscape dan alat penyiram bawah tanah ya misalnya. Intinya peralatan lain yang kita gunakan sampai aset tersebut bisa digunakan. Nah, maka dari biaya dari perbaikan lahan mencakup itu semua, pengeluaran itu bisa kita gunakan menambahkan nilai aset tetap. Oke, misalnya biaya tempat parkir baru untuk Hero Supermarket ya termasuk jumlah yang dibayarkan untuk pengerasan jalan ya, nambahin jalan gitu ya, perbaikan jalan, pemagaran dan penerangan. Oke, jadi bisa ditambahkan. Yang kedua, jenis aset yang kedua yaitu bangunan. Ya, bangunan itu apa? Bangunan itu fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional. Ya, bisa di seperti pertokoan, kantor, pabrik, gudang dan hanggar pesawat ya. Nah, perusahaan mendebit akun gedung ya atau bangunan atau buildings ya yang diperlukan terkait dengan pembelian atau pembangunan gedung. Ketika sebuah bangunan dibeli, maka biaya tersebut meliputi ya kayak tadi, biaya pengacaranya atau notarisnya, asuransi kepemilikan, izinnya, dan komiser broker kalau ada. Oke? Dan semua biaya yang dikeluarkan untuk eh, bangunan tersebut bisa digunakan. Dari mulai arsitek, izin bangunan, dan biaya penggalian juga bisa. Yang keempat, contoh aset tetap itu adalah peralatan, equipment. Ya, equipment itu contohnya adalah digunakan untuk operasional seperti counter check out toko, perabot kantor, mesin pabrik, truk pengiriman dan pesawat terbang. Pada beberapa perusahaan, vehicle atau kendaraan itu juga dikategorikan sebagai peralatan. Gitu ya. Atau kalau mau dicatat kendaraan secara terpisah sih boleh-boleh aja gitu, tapi peralatan itu juga bisa meliputi kendaraan. Nah, semua biaya peralatan yang dikeluarkan seperti kendaraan gitu ya, terdiri dari pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, asuransi, itu termasuk dengan instalasi ya, merakit, memasang, itu tuh semua dikeluarkan itu termasuk dengan meliputi dapat dikategorikan sebagai harga peralatan. Namun untuk kendaraan tidak mencantumkan izin kendaraan bermotor dan asuransi kecelakaan dalam biaya perusahaan. Oke, karena kalau ada izin kendaraan tuh kayak SIM gitu ya misalnya ya, atau asuransi itu tidak dimasukkan ke dalam harga motor gitu ya, tapi dimasukkan ke dalam biaya ya, biaya biaya lisensi gitu ya, itu dimasukkan biaya itu. Karena itu di luar, karena dengan tidak adanya lisensi kendaraannya itu bisa digunakan, hanya tidak boleh digunakan operasional di jalan misalkan gitu ya. Selanjutnya ini adalah contohnya. Misalnya ini ada perusahaan yang membeli truk dengan harga 420.000, terus dia ada pajaknya ya 13.200 dan di painting and letteringnya jadi dicat gitu ya, misalnya pengecatannya itu 5.000. Jadi total 438.200. Nah, ini dia jurnalnya, equipmentnya sesuai dengan cost of delivery trucknya. Kalau tadi biaya izinnya dan asuransi. Jadi asuransi itu kan kalau apalagi di Indonesia itu nggak wajib gitu ya. Itu dianggap sebagai prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Tapi ada juga beberapa negara yang mewajibkan asuransi dan lisensi gitu ya. Uh, karena kalau nggak ada asuransi dan lisensi itu tuh nggak boleh beroperasi di jalan. Nah, itu bisa dipertimbangkan kalau seperti itu di negara tertentu mungkin bisa dipertimbangkan sebagai apa namanya delivery truck cost-nya ya. Oke. Nah, ini kreditnya cash kalau dia bayar secara tunai, kalau dia bayar secara kredit maka notes payable atau accounts payable. Oke, itu tadi adalah berbagai transaksi terkait dengan pembelian. Yang kedua adalah masalah penyusutan. Ya, teman-teman udah kita bahas kemarin, penyusutan itu adalah depresiasi. Oke, depresiasi aset tetap. Nah, dalam konteks penyusutan ini adalah
itu definisinya adalah proses ya, alokasi biaya-biaya aset yang tadi dibeli tadi selama umur ekonomisnya secara rasional dan sistematis. Maksudnya gimana? Kemarin tak contohnya, misalnya kita beli HP, contoh HP kemarin ya, HP terus dipakai selama 3 tahun gitu. Itu tuh alokasi per tahunnya tuh berapa sih secara biaya, karena itu nanti semua yang kita beli itu tuh akan jadi expense, akan jadi beban yang diperiodikan gitu. Jadi makanya pertemuan kemarin kan saya sampaikan bahwa kita tuh jangan berpikir beli aset selesai gitu ya, beli aset dan selesai, tapi kita perlu pertimbangkan berapa nilainya, penyusutannya, karena itu akan menjadi expense. Oke. Yang kedua, penting untuk dipahami bahwa penyusutan adalah proses alokasi biaya gitu ya. Ini bukan proses penilaian aset. Dalam menghitung penyusutan, yang pertama tuh perlu kita pahami berapa nilai barangnya, cost-nya. Pas beli berapa, kayak tadi ya, harga perolehan, sesuai harga historis. Yang kedua, perusahaan itu dapat memperkirakan kehidupan produktif ya, atau umur produktif yang diekspektasikan. Nah, perusahaan tuh boleh ya menilai, oh saya tuh punya HP, untuk marketing saya estimasikan ini buat 5 tahun deh gitu, 5 tahun bisa digunakan, ya udah berarti umur ekonomisnya 5 tahun. Tapi perusahaan lain mengestimasikan HP menjadi 3 tahun, itu juga boleh, itu tergantung perusahaan bagaimana penggunaannya. Nah, biasanya yang membantu memperkirakan tuh bukan orang keuangan gitu ya, tapi orang yang paham mesin, yang paham aset gitu, menilainya seperti itu. Oke. Kalau nilai sisa, residual value, itu adalah nilai atau perkiraan nilai aset di akhir masa manfaat. Ya. Jadi nilai ini merupakan mungkin didasarkan pada nilai aset yang ditukar tambah pada nilai tukar tambah yang diharapkan. Jadi maksudnya adalah kayak kemarin ya, HP itu kalau udah 3 tahun, teman-teman tuh harapannya bisa dijual harga berapa sih gitu. Saya 500.000, ya itu namanya nilai sisa atau nilai residu. Atau kemarin ada yang bilang, masih bisa Bu dijual 5 juta gitu misalnya. Oke, itu namanya nilai sisa. Itu harus dipertimbangkan. Akuntansi memperbolehkan untuk perusahaan tuh kalau berpikir kayak gitu tuh boleh ada nilai sisa. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita perusahaan itu mau melakukan depresiasi atau penyusutan. Nah, secara umum ada 3. Oke, yang pertama adalah straight line method atau garis lurus. Yang kedua, metodenya unit activity. Nah, di unit activity ini adalah di mana perusahaan itu membagi berdasarkan aktivitas aset itu. Contohnya apa? Kalau aktivitas aset untuk peralatan, ya aktivitasnya berarti digunakan untuk produksi, jadi bisa dihitungnya berapa unitnya. Atau kalau kendaraan, berapa kilometernya atau berapa milesnya. Ya, kalau HP mungkin apa yang ngitungnya pakai, kalau unit activity pakainya jam ya, berapa jam penggunaan seharinya. Itu juga bisa. Yang ketiga, saldo menurun atau double ya, declining balance. Ingat, jadi ada 3. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ada suatu aset, harga perolehannya 13.000, nilai sisa atau residualnya 1.000 di sini ya. Perkiraan masa manfaatnya 5 tahun. Nah, perkiraan masa manfaat dalam mil 100.000. Mil itu miles gitu ya, kayak kilometer gitu. Nah, sekarang kita pakai metode yang pertama, straight line atau metode garis lurus. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus ini, yang namanya garis lurus ya, dibagi rata. Oke. Kalau tadi asetnya nilainya 13.000, kita harus kurangi dulu residual value 1.000. Ya, jadinya nilai yang didepresiasikan tuh 12.000. Tadi berapa? 5 tahun kan? Jadi per tahunnya 2.400. Nah, kalau ditanyain per bulan berapa? Ya udah dibagi 12. Jadi per bulan 200. Penyusutan aset per bulannya adalah $200 misalnya, euro misalnya. Bu, misalkan Bu, kita menganggap
residual value-nya 0 deh, nggak usah deh ada residual value, nggak diketahui gitu. Asumsinya ya udah nanti akhir tahun kelima tuh rusak gitu. Ya boleh aja sih, boleh aja. Ya udah nanti dikurangi 0 gitu kalau nggak ada diketahui. Atau perusahaan mengestimasikan udah rusak nanti ya udah 0 gitu. Jadi pas nanti di 5 tahun kemudian tuh asetnya tuh udah nggak dijual karena udah rusak misalnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang kita lihat di tabel ini ya, maka kalau pertanyaannya berapakah nilai buku atau book value setiap tahunnya, misalnya di tahun 2014, berapakah book value 2014 untuk aset tersebut, maka book value adalah nilai 12.000 dikurangi sama akumulasi penyusutan ya 2.400, sehingga nilai buku di akhir tahun pertama adalah 10.600. Berapakah nilai buku di tahun kedua? 10.600 dikurangi 2.400, 8.200. Akhir tahun ketiga ya sama, dikurangi terus sampai akhir tahun kelima nilai bukunya sesuai nilai residunya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Yang kedua, tapi saya mau ke saldo menurun aja sekalian ya, biar bisa dipahami. Jadi ini hampir sama sih dengan double declining balance, hampir sama dengan straight line. Nah, saldo menurun ini menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama umur ekonomis. Nah, penyusutannya secara periodik berdasarkan pada nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Oke, nah kalau garis lurus kan tadi dibagi rata ya. Lah kalau saldo menurun dibagi berapa gitu? Maka nanti akan dibagi 2 kali lipat prosentasenya. Prosentasenya yang mana Bu? Prosentasenya itu ini. Tadi kalau kamu ngitung yang straight line, prosentasenya kan 100% ya. Aset itu kan 100%. Bagi 5 tahun berarti setahun tuh 20%. Paham ya? Lah, tapi kalau double declining balance berarti setahunnya berapa? Ya, setahunnya itu nanti kita lihat. Namanya double. Maka setahunnya itu kita pertama kali adalah tentuin tarifnya. Setahunnya nih 40%. Ya, 2 kali lipatnya. Oke. Nih 13.000 kali 40%. Oke, sekarang tahun pertama bagaimana ngitungnya? Tadi kan harganya 13.000 toh. Kali 40%, setahunnya penyusutannya ini 5.200. Berapakah book value tahun pertama? 13.000 dikurangi 5.200. Jadinya 7.800. Bagaimana tahun kedua ngitungnya? Ingat, tahun kedua ngitungnya jangan dari 13.000 ya. Ngitungnya dari 7.800. Ya, book value-nya nih tadi dari narik ya. 7.800 kali 40%. Dapat 3.120. Itu ya. Oke, book value-nya sekian. Dikurangi 7.800 kurangi 3.120. Seterusnya. Oke, nanti kalau di akhir periode kalau nggak genep, intinya digenepin biar akhirnya tetap 1.000. Digenepin. Oke. Terus kalau yang metode kedua tadi unit activity ya, cocoknya untuk apa tuh? Ya untuk mesin, peralatan pabrik gitu ya. Ngitungnya pakai ini. Jadi katakanlah 12.000 tuh 13.000 kurangi 1.000 dibagi asumsinya selama 5 tahun tuh dia bisa dipakai untuk 100.000 miles. Maka per unitnya itu adalah unitnya itu per ininya 0,12 euro. Sehingga kalau tahun pertama dia infonya ya menggunakan 15.000 miles, maka dikaliin aja 15.000 kali 0,12. Jadi tahun pertama tuh 1.800. Book value-nya tinggal dikurangi 13.000 dikurangi 11.200. Tahun kedua harus ada info ini, berapa kilometer atau berapa milesnya. Begitu ya. Terus sama, ke bawah sama. Oke. Lalu gimana jurnalnya? Ingat, jurnalnya cuma simpel satu. Penyusutan, depreciation expense atau biaya penyusutan, kreditnya accumulated depreciation.
Strip equipment, tergantung asetnya. Strip building. Oke, jadi sama, tergantung tadi tabelnya. Setahun pertama tuh berapa? Dilihat tabelnya. Oke. Nah, berarti perbandingan antar metode. Nah, akan beda-beda. Kalau straight line tuh per tahun sama semua. Kalau unit activity akan tergantung aktivitasnya. Kalau declining balance, tahun pertama besar, tahun berikutnya turun. Nah, pertanyaannya, Bu, saya mau milih yang mana ya? Pilih sesuai dengan kriteria karakteristik aset yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, kalau pengen simple gitu ya, udah pakai straight line aja bagi rata. Oke, kalau misalnya menurut saya nggak cocok Bu bagi rata, wong aset saya itu lebih produktif di tahun-tahun pertama misalnya. Ya udah berarti pakai declining balance. Di awal-awal kan produktif banget tuh aset tetap ya, mesin. Nanti tahun-tahun berikutnya mundur. Oke, atau sesuai aktivitasnya dong Bu biar apa? Biar apa istilahnya adil gitu ya. Boleh aja pakai unit of activity. Oke. Itu ya terkait dengan aset tetap. Jadi teman-teman ini tadi belajar mengenai pembelian aset ya sampai pada penyusutan. Oke, dipahami itu dulu. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai penghentian aset tetap. Jadi kalau kita udah beli, udah dialokasiin penyusutannya, lalu terakhir adalah ketika asetnya tuh udah eh, entah masih bagus terus kita jual aja deh gitu, mau beli yang baru karena lebih bagus gitu misalnya, atau emang udah rusak gitu, retirement tuh udah rusak, udah kita hapus saja udah rusak gitu. Yang ketiga adalah mau tukar tambah gitu. Nanti kita lihat beberapa bagaimana pengakuannya ya. Yang pasti kita pahami dulu aja ya teman-teman mengenai penyusutannya dulu. Nah itu dulu penyusutannya. Teman-teman bisa, teman-teman nanti harus mengerjakan kuis ya terkait dengan aset tetap ini, dan nanti akan saya beri tugas ya, dan dikumpulkan targetnya untuk di pekan depan setelah Lebaran. Oke, good luck pengerjaannya, dipahami dulu teman-teman. Selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.